Hai teman-teman sobat baca, selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini, Rak Buku review buku ala aku akan berbagi pengalaman seputar buku. Kali ini kita akan membahas buku novel yang berjudul Animal Farm karya George Orwell. Buku ini merupakan buku pertama yang saya review tak lama setelah saya selesai membacanya. Buku Animal Farm ini masuk ke dalam kategori novel, di mana buku ini berkisahkan mengenai setting latar peternakan di dataran Inggris. Novel ini menceritakan perjuangan sekelompok binatang di peternakan milik Pak Jones yang hendak melakukan revolusi terhadap pemiliknya. Para binatang yang dipimpin 2 ekor babi kompak untuk melawan penindasan manusia. Hingga akhirnya mereka berhasil mengusir manusia dari peternakan itu. Namun, kehidupan di peternakan tak berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Muncul berbagai permasalahan, terlebih dualisme kepemimpinan. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Oke, kita mulai review mengenai buku ini. Buku ini merupakan rekomendasi dari salah satu channel buka buku dengan tagline buku sekali duduk. Iya, benar. Saya menghabiskan buku ini dalam sekali baca. Novel alegori politik karya George Orwell ini menurut saya memiliki nilai magis. Dikemas dalam bahasa satir atau sindiran yang dikisahkan dalam peran binatang. Nah, bagaimana apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari buku ini? Langsung saja seperti biasa kita bahas mengenai buku ini. Nah, pertama kita bahas mengenai fisik buku. Dari cover menggambarkan suasana peternakan dengan rumah jaga dan halaman yang dibatasi oleh pagar pembatas. Cover didominasi warna kuning dan hitam. Dari segi cover tampak simpel, menggambarkan judul buku. Dan seperti biasa, terdapat judul buku dan nama pengarang pada cover depan. Selanjutnya pada sisi punggung buku tertera nama pengarang, judul buku, dan logo penerbit, yaitu Bentang Pustaka. Pada bagian cover sampul belakang terdapat sinopsis singkat dari buku ini. Buku Animal Farm ini terdiri dari 140 halaman, dicetak menggunakan kertas book paper seperti buku pada umumnya. Buku ini dicetak pertama pada bulan Januari 2015 dan buku yang saya bawa ini adalah cetakan ke-8, terbit Agustus 2019. Nah, lanjut sekarang kita bahas mengenai isinya. Saat memulai membaca lembaran awal buku ini, saya langsung penasaran bagaimana kelanjutan pada lembar-lembar berikutnya. Itulah kesan pertama yang saya rasakan saat membaca novel ini. Novel Animal Farm ini bercerita tentang pemberontakan yang terjadi di peternakan Pak Jones. Buku ini menceritakan pemberontakan rakyat binatang yang telah muak dengan kepemimpinan manusia. Manusia pada awal pembahasan buku ini merupakan tokoh yang dirasa melakukan penindasan kepada kaum binatang. Sampai di sini saya merasa belum bisa menyesuaikan. Logika saya secara langsung memberikan perlawanan. Namun setelah memahami masing-masing karakter yang ada pada buku ini, saya mulai bisa mengikuti jalan ceritanya. Salah satu statement dalam buku ini yang mengena yaitu manusia adalah satu-satunya makhluk yang mengonsumsi tanpa menghasilkan. Manusia menyuruh binatang bekerja, manusia mengembalikan seminimal mungkin hanya untuk menjaga supaya binatang tidak kelaparan. Nah, dalam hati saya berkata, oh ini benar juga. Cerita berawal dari pesan terakhir dari babi tua yaitu si Mayor yang mengatakan bahwasannya binatang akan menciptakan sebuah dunia di mana mereka mutlak berkuasa atas dirinya sendiri. Nah, singkat cerita terjadilah pemberontakan yang dipimpin 2 babi yaitu Napoleon dan Snowball berdasarkan visi yang disampaikan Mayor saat itu. Singkat cerita,
Pemberontakan yang dilakukan berhasil mengusir Pak Jones dan para manusia dari peternakan itu. Tentunya para binatang menikmati pencapaian mereka, hingga akhirnya si babi cerdas yaitu Napoleon dan Snowball diangkat atau mengaklamasikan diri menjadi pemimpin mereka. Namun kekuasaan ternyata menjadikan konflik dualisme di antara kedua babi cerdas ini. Dan akhirnya salah satu dari mereka harus disingkirkan dan hilang dengan berbagai cara. Petaka muncul saat Snowball, babi yang disingkirkan, telah pergi dan kepemimpinan kaum binatang diambil alih mutlak oleh milik babi Napoleon. Demokrasi ala kaum binatang bergeser menjadi kebenaran mutlak milik sang pemimpin. Dalam hal ini Napoleon. Bahkan 7 perintah yang ada pada bab 2 yaitu yang pertama, apapun yang berjalan dengan 2 kaki adalah musuh. Yang kedua, apapun yang berjalan dengan 4 kaki dan bersayap adalah teman. 3, tak seekor pun binatang boleh mengenakan pakaian. 4, tak seekor binatang boleh tidur di ranjang. 5, tak seekor binatang boleh minum alkohol. 6, tak seekor binatang boleh membunuh binatang lainnya. 7, semua binatang setara. 7 perintah ini dimodifikasi sesuai kepentingan si babi penguasa, hingga bagi binatang di peternakan itu tak lagi ada bedanya manusia atau zaman Pak Jos dan babi penguasa zaman Napoleon. Semuanya sama. Pelajaran yang saya tangkap dari novel fenomenal ini adalah ketidakadilan memupuk kekecewaan yang lambat laun pasti akan meledak. Namun tidak sampai di situ, kekuasaan juga berperan menciptakan konflik horizontal. Ini tergambarkan dari bagaimana Napoleon mengusir Snowball, yang semula mereka berkoalisi untuk mencapai revolusi mengusir manusia dari peternakan. Akhirnya seiring perjalanan ada konflik kepentingan. Semua dikarenakan sifat haus rakus kekuasaan yang dimiliki si babi Napoleon. Di sisi lain, kejamnya rezim Napoleon si babi penguasa ini adalah imbas atau dampak dari diamnya orang yang berilmu. Dalam hal ini karakter Murel, kambing yang bisa membaca. Di tengah gerombolan hewan di peternakan itu yang tidak bisa membaca, bahkan mengeja huruf pun tak lengkap, si kambing Murel ini bisa membaca. Dia diam meskipun dia sebenarnya tahu bahwa 7 perintah ini sudah dimodifikasi oleh babi penguasa. Yang tak kalah penting di sini karakter lain yang juga membawakan pesan masing-masing, seperti halnya karakter kuda tangguh, boxer, yang mencerminkan karakter pejuang dan pekerja keras. Namun apa yang dia dapat? Di akhir masa baktinya pada penguasa, dia justru ditempatkan pada kematian. Kematian yang tidak diinginkan oleh semua hewan. Ia benar-benar dijadikan hewan potong. Nah, itu tadi sepenggal sinopsis dari novel Animal Farm. Selanjutnya, seperti biasa, kita bahas mengenai kelebihan dan kekurangan yang ada dalam novel ini. Kelebihan yang pertama yaitu penggambaran tokoh dideskripsikan sangat detail, sehingga seolah muncul gambaran visual yang pembaca bisa tangkap. Masing-masing karakter dalam buku novel ini sangat kuat. Yang kedua yaitu pesan cerita dalam novel ini tersampaikan secara runtun dan berhasil menggiring imajinasi para pembaca untuk liar menginterpretasikan jalannya cerita. Yang ketiga yaitu saya rasa sangat relate dengan kondisi yang terjadi sekarang ini. Bahkan buku ini jauh sebelum tahun sekarang ditulisnya. Bahkan para pembaca tanpa sadar akan mengiyakan seluruh alur cerita di dalamnya. Ini yang menjadikan novel ini magis, memiliki nilai fenomenal. Selanjutnya, terlepas dari sekian banyak kelebihan dari buku ini, novel ini, selanjutnya kita bahas mengenai kekurangannya. Kali ini saya tertarik untuk membahas kekurangan dalam konteks isi cerita, mengingat buku ini sering disebut sebagai novel klasik fenomenal. Dan salah satu yang terbaik menurut saya seperti itu. Meskipun sangat minor, tidak begitu tampak kekurangannya, tapi di sini saya akan berusaha
berikan analisis mengenai kekurangannya. Ada 3, yaitu yang pertama itu saya merasa ini menjadi kekurangan dari novel ini karena sangat banyak karakter di dalamnya sehingga sulit untuk mencerna dalam sekali baca. Jadi karakternya itu banyak, deskripsinya mengenai karakter ini jelas, tapi karena karakternya banyak ini tadi kita kesulitan dalam sekali baca itu untuk memahaminya. Yang kedua yaitu kalimatnya cenderung panjang-panjang, ada dialog di dalam kalimatnya itu sehingga dalam pemahamannya juga butuh waktu. Itu menjadi kekurangan. Yang ketiga, karakter kunci Snowball. Ini menurut saya pribadi yang hilang di sepertiga bagian akhir cerita sehingga membuat saya bertanya-tanya. Sepertinya ceritanya tentang Snowball ini sedikit menggantung. Bahkan hingga akhir ternyata Snowball tak muncul. Nah, itu tadi sekelumit mengenai kelebihan dan kekurangan mengenai novel ini. Selanjutnya seperti biasa, dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada pada novel ini, menurut Rak Buku, review buku ala aku, rating untuk buku ini yaitu 9 dari 10. Novel terbaik sejauh ini yang telah direview oleh Rak Buku. Nah, itu tadi sekilas review buku Animal Farm. Jika kalian suka, silahkan pencet tombol like. Dan jika kalian ingin diskusi seputar buku atau request buku apa yang ingin direview, silahkan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa pada edisi Rak Buku selanjutnya, review buku ala aku. Salam literasi, salam baca, sobat baca. Dah.